Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat datang di kanal Konco Budoyo, Balai Pelestarian Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah. Dalam rangka memperingati HUT Purbakala yang ke-110, saat ini dari lembah Gunung Merapi dan tepian Sungai Opak berdiri megah 1000 candi warisan budaya Mataram kuno. Mari kita saksikan acara Jagongan. Mentok, mentok, tak kandhani mong rupamu. Ngisin-ngisini mbok ya aja ngetok. Mbah. Iki lho, Mbah. Sik nggo mic-nya. Iki lho, Mbah. Ana tamu-tamu iki lho. Wah, iki diselehke dhisik. Oh iya. Wah, nyon Pak ngapunten. Nika. Sinten niki? Ha nika kenalan sedaya. Sedaya. Wah, seger rawuh. Seger Jan. Seger rawuh. Wah, Jan. Wis. Was. Wah, mboten ketok, ora ketok, saya nggak kelihatan. Kalau yang putih-putih kelihatan jelas, tapi kalau yang beliau agak blur. Aku tak duduk di situ ya. Oke. Di tengah-tengah. Ya, ya. Biar nggak jomplang. Silahkan. Wah, Sugeng Rawuh, selamat datang semuanya. Wah, di Candi Lumbung. Bubra. Maksud saya tuh utaranya Lumbung tuh ada Bubra gitu loh ya. Tepuk tangan nak buat semuanya. Monggo, ini ada acara apa? Saya serahkan ya, ada teman baik saya ini beli putu. Silakan. Iya. Makasih, Mbah. Siap. Ini ada tamu-tamu mau jagongan. Jagongan. Wah, dalah. Apa itu? Jagongan ki, jagong ini ki. Wah. Linggo karo ngobrol-ngobrol. Oh, ngobrol-ngobrol. Oh, ya kene ya melu no. Ya, nggih, yang pangapunten nggih. Bisa dikenalkan di sinten mawon tamu ini pun iki beli putu. Wah, niki dari kanan ke kiri ya toh. Oh, ya. Yang laki-laki sendiri. Paling ganteng. Lah berarti saya enggak laki-laki berarti. Ganteng. Dua deng. Tamu maksudnya kalau saya itu kan tuan rumah. Oh, gitu. Ya. Siap. Monggo silahkan. Monggo. Saya Pak Wo, Pak Wo. Ya, dari sini. Oh, Ya. asma lengkap, nama lengkap. Nama lengkap Pak Wo Hari. Wah, Wah, matur nuwun. Lajeng nika ingkang lambe biru. Makde. Makde. Nggih, Makde sinten? Makde Dewi. Wah. Makde Dewi. Nek jenengan Dewi biasanya penginapan. Wah, ngono ya. Tidak hanya penginapan, salon. Luar biasa. Saya tepuk tangan dulu, penontonnya mana ini kok nggak ada suaranya. Wah, banyak sekali, ada 10.000 penonton ya. Luar biasa. Sik. Iki mripate iki sing ndi to? Wes tenangno pikir, mesti penting ketok ya kabeh iki. Kok kaya karo ngindek lho. Lanjut. Silakan yang kuning. Baju kuning. Planteng kuning. Nah. Halo Pak. Halo. Nggih. Kula bule sapa kae Pak? Bule. Wah. Bule sinten? Bule Tuti. Wah, bule Tuti. Tuti stok. Enggak pakai tok. Oh, mboten ngagem tok. Oh, siap. Bule Tuti saking pundi, Bu? Saking griya nek niki mau. Oh, saking griya kok jawabannya sangat cerdas. Maksud kula itu dari daerah mana gitu loh, Pak. Griyane pundi? Ya, rumahnya di mana? Badhe datang griya kula. Iya. Kula ngerti sering gua. niki. Nggih, mangke tuker-tukeran nomor telepon mawon nggih.
Nggih, monggo. Gimana monggo silakan. Nggih, kula Mbok D. Mbok D. Riris. Mbok Diriris. Nggih, saking Ngayogyakarta Hadiningrat. Ngayogyakarta Hadiningrat. Wah. Wah, subur. Makmur berarti maksudipun gitu, kelihatan dari auranya. Monggo. Menika niki aku rawani iki aku. Rawani. Rawani ya. Ini Pak Mas. Wah, kula Bu E. Bu sinten? Bu E. Oh, Bu E. Bu Erna. Oh, Bu Erna. Pangaken nggih. Nggih, saking pundi, Bu? Pundi nggih? Saking Dalem Jayadipuran. Dalem Jayadipuran. Terah kula terah tasih Terah. Oh, taksih terah. Terakhir? kula nggih. Malah supe. Perkenalkan. Melu ora. Bahasa Jawa apa bahasa Indonesia toh? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Oh, nggih. Nama saya Campur. Bude Aza. Bude Aza. Wow. Nah, ini dari mana gitu ya? Boten. Saya dari mana? Boten ya. Halo. Wanita kan dari mana ya? Saya cuma dari sini-sini aja. Oh, wilayah Prambanan ya. Oh. Sekitarnya. Ya, ketinggalipun dari apa auranya tuh kidul rel nih ya. Rel Prambanan ini. Lagi leres ngaten ta, Bu? Leres. Ketutup rel. Ya, monggo beli putu. Sastro. Ya. Ini tak kasih informasi sedikit ya. Kemarin tuh saya dimintai oleh ketua panitiai. Waduh. Untuk jagongan seperti ini memperingati Hari Hut Purbakala. Hari Hut Purbakala. Ceritane memperingati Hut Purbakala to. Sugeng Ambal Warsa kagem Purbakala. Engkang kaping atau yang keberapa ya? Kaping 110. 110. Wah, Wow banget. tepuk tangan dulu. Wah. Dirgahayu Purbakala berarti. Nah, saya teruskan ya, Mbah. Siap. Nah, Ya. kita ini ngobrol ada temanya. Oh, temanya. Tema gitu. Temanya adalah merdeka berbudaya menuju masyarakat yang sejahtera. Ngel ora. Wah, tepuk tangan saya tahu meneh wong kudu ditepuki ngene yo. Lah yo. Bongane awrat. Apa itu? Awrat menika berat. Oh. Panjenengan menika tianten pundi? Saya Jakarta Hadiningrat. silangan. Oh. Silangan KT sama Bangkok. Saya Jawa dan Bali. Ini sangat berbudaya. berarti. Wah ya, berintegritas. Loh, iya toh. Nah, jadi kita nggak berat ini, Mbok D dan Pak D, tapi yang jelas saya pengen tahu merdeka berbudaya menurut Mbok D dan Pak D itu apa gitu kan. Koyoknya kan berat, tapi ternyata yo nek engko diceritake melalui jagongan ini pastinya akan lebih ringan gitu kan. Ya, Atau malah tambah berat. aku ngene-ngene kok bingung sakjane iki tenan iki merdeka berbudaya iki piye ngono. Sing milih sapa? Masyarakat. Iya, mensejahterakan masyarakat. Wakil masyarakat ning kene iki rumangsaku ya wis seneng-seneng wae. Sejahtera mergo apa aku ya ngerti. Mula niku Mbah, kita sekarang ini aja dulu. Yang dimaksud merdeka berbudaya menurut Mbok D Pak D niku napa? Tapi ra oleh nggon buku lho. Ra oleh padha buku lho. Wong ning nggon buku ra ono jare. Arep ngepek ning ndi ra ono. Oh, iya. Nah, iya toh. Heeh toh. Mungkin dari Mbok Diriris dulu. Jejerku toh. Merji. Oh. Monggo, Mbok D. Matur nuwun nggih, kalau menurut saya ya, merdeka berbudaya. Merdeka itu kan artinya, saya pakai arti dulu ya. Merdeka itu kan sesuatu yang bebas berekspresi, tanpa tekanan, tanpa paksaan. Jadi dia itu harus muncul dari diri kita. Ketika kita merasa merdeka itu harus dari hati kita. Berarti merdeka berbudaya itu saya memanggil hati saya untuk bertindak sehari-hari menunjukkan siapa saya. Saya orang mana? Kalau saya kan orang Jawa ya. Berarti budaya Jawa lah yang akan
kesehariannya nanti akan terlihat dari perbuatan, perkataan gitu. Jadi kalau saya sendiri merdeka berbudaya itu bebas berekspresi untuk menunjukkan siapa saya, dari mana saya. Kalau saya sih lebih pada ke situ, karena budaya itu kan sebenarnya pengertiannya sangat luas. Dia keseharian, tidak bisa menjadi satu pengertian tapi perbuatan, lebih pada ke perbuatan sehari-hari. Jadi budayanya piye to? Oh, budayaku ki nek esuk misalnya aku ora sarapan mergo aku diet, misalnya itu pun menurut saya sudah merupakan satu budaya. Budaya itu sesuatu yang dilakukan secara otomatis. Kalau saya loh ya, jadi nggak tahu, kalau di buku nggak ada, wong saya udah browsing, udah cari buku merdeka berbudaya artinya apa ya ora ono tenan. Ya sudah, saya cerita saja seperti itu. Terus satu ini sama, kalau saya kan di kita ini kan dulu diajari orang tua kita untuk apa, untuk mengapa. Nah itu yang baik-baik nanti akan saya jalankan. Nah mungkin itu menurut saya itulah kemerdekaan berbudaya menurut saya. Mungkin itu. Mudeng ora, Mbah? Mudeng ora, Lek. Keplok-keplok mudeng ora. Wis intine iki pokoke iki arep ngopo-ngopo iki yes, ya toh. Sing penting ana budayane. Ya maksudnya iki ya awake dhewe kulinane ngene tapi sing apik semuanya bisa yes, ngono toh. Ya toh, Budi. Siap. Wah. Mbak Sastro ya lah. Monggo lajeng. Monggo Pak D. Pak Oh, Wah ini kalau menurut saya nih merdeka berbudaya. Iya. Merdeka budaya itu kita umpamanya komunitas budaya itu bebas mengekspresikan kebudayaannya. Ada sanggar-sanggar seni, sanggar-sanggar tari, ketoprak, sampai ke sanggar-sanggar cerita rakyat yang ada di sekitar kita, itu bebas berekspresi, mengembangkan dirinya. Lanjut, monggo. Baik, Mas Putu, saya singkat saja. Ya. 3 detik. Oke. Jadi budaya itu adalah pikiran, hati, dan perilaku yang untuk menuju ke lebih baik. Itu singkat saja, 3 detik sudah. Saya lanjutkan. Jadi tadi dari Mak Dewi tentang merdeka berbudaya. Orang denger kuwi. Ya. Orang, Mbak. Wis mudeng ya. Kok dicatet kayak rangkuman laporke. Was. Siapa yang belum siapa nih? Oh, yang sisih sini. Sini belum ya ini, kuning-kuning jejer saya. Monggo. Monggo. Bulik. Klenteng kuning. Tutu. Apa? Tuti. Oh iya. Rasa gue singkatan ya. Singkatan tidak kelamaan. Monggo. Merdeka berbudaya. Monggo. Ini kalau saya kaitkan dengan kegiatan kita sehari-hari di pekerjaan, bisa toh? Bisa. Rodo abot ngono lho. Abot enggak apa-apa. Nanti kita sunggi bareng-bareng ya toh. Bisa. Abotnya kayak ngopo kok ngusung traktor. Wah ya. Monggo silakan. Oke, ini saya kaitkan sama kegiatan kita sehari-hari, mungkin lebih ke background kita di pemeliharaan. Ya. Pemeliharaan. Aku saja iki. Aku mau tukang resik-resik candi iki. Nah, iya, kan ini di belakang saya ada juru pelihara. Oke. Berbudaya kan juga ada cagar budaya, tidak hanya objek warisan budaya ya. Nah, untuk merdeka berbudaya dipandang dari sisi pemeliharaan, itu tentunya kita memandangnya merdeka dalam menerima segala macam jenis atau metode pemeliharaan cagar budaya ya. Jadi kalau kita yang kita hadapi selama ini untuk pemeliharaan cagar budaya, itu kan ada yang istilahnya back to nature.
kembali ke alam, penggunaan bahan-bahan tradisional. Kemudian selain kembali ke tradisional, tentunya juga ada inovasi-inovasi baru ya, penggunaan teknik radiasi misalnya. Waduh, Nah iki penon nuklir. Wah, nah iki ilmiah enggak apa-apa, rapopo. Kadang Radiasi terus. Oh, radiasi. Mas Putu, Mas Putu, tadi saya disuruh singkat. enggak apa-apa kok soalnya ini nuklir. Nuklir. Ada radiasinya. Tapi hati-hati jangan terlalu dekat kena radiasi. Monggo dilanjut. Menarik ini radiasi. Menarik radiasi itu yang kita dengarkan di anu itu toh, di rumah itu toh. Ada radio. Frekuensi. Ya. Penonton kok anu banget tuh, sinis banget tuh nek sama saya. Sajak piye? Delongop aja. Oh ya saya enggak delongop sekarang. Mari silakan. Biar enggak delongop dikasih teknik radiasi dikit gitu ya. Iki kok molekul tambah atom jadi apa itu? Sangatur. Iki jawab ini. Silakan. Ya, jadi intinya kita lebih terbuka ya, baik menggunakan yang tradisional, back to nature maupun inovasi-inovasi terbaru di salah satunya teknik radiasi itu tadi. Prinsipnya itu sih lebih radiasi. radiasi. Nanti mungkin kita perlu belajar nih sama Bu Tuti. Perlu belajar. Sebentar, saya perdalam. Tenang. Yang pengen diketahui apa? Contohnya teknik radiasi itu apa aja? Nah, itu kan. Nah, jadi kalau teknik radiasi itu tentunya menggunakan sinar-sinar yang bersifat radiasi ya. Kalau mungkin gambarannya dari alat yang kita punyai dulu nih, yang di PPK wilayah 10 itu kita punya yang namanya handheld XRF. Jadi dia itu prinsipnya menggunakan radiasi sinar X. Nah, jadi teknik radiasi itu kan banyak ya tipenya, sinar yang digunakan juga macam-macam. Nah, untuk yang handheld XRF ini salah satunya adalah menggunakan yang sinar X itu tadi. Bedanya sinar X sama sinar Y? Sinari nggak ada. Oh, sinari nggak ada. Sinario. Tak kira itu kan sumbu X sama sumbu Y itu kan horizontal vertikal. Gayamu ya iso matematika. Zaman SMA bolosan. Iki mosok ono sinarnya. Mas Hos, kita juga dapat sinar matahari. Nah, itu kalau itu sinar apa itu? Juga radiasi. Oh, tenang toh. Radiasi. Tapi mungkin yang masih awam ke kita salah satunya mungkin sinar gamma ya. Udah pernah dengar belum Pak Hos? Sinar gamma. Sinar gamma itu ya belum. Nek denger mungkin wis denger ning ra mudeng. Nah, itu. Cara mudengan kok. Monggo, apa itu tadi sinar gamma itu? Jadi sinar gamma itu sebenarnya juga bisa digunakan di pelestarian cagar budaya. Cuma mungkin selama ini masih terbatas kayak untuk sterilisasi makanan, minuman seperti itu. Dan itu teknik seperti itu juga bisa untuk material cagar budaya untuk disterilisasi menggunakan sinar gamma. Cuma memang di kita di Indonesia ya harusnya itu belum diterapkan. Dan kalau di luar negeri sudah ya. Berarti mungkin besok lain waktu kita akan menerapkan gitu? Perdalam? Iya, dikaji dulu, diteliti dulu. Gimana penonton? Kayaknya kok diem-diem saja, tepuk tangan dulu dong. Enggak ya. Itu mukanya kok. Nontonnya ya bingung katanya Pak Hos. Nah, yakin. Boleh tanya loh nanti setelah ini ya toh. Mas Hos. Iya. Saya taunya sinar ultraviolet. Kalau saya sinar Ultraman. Nah, kalau saya sinar bola matamu. Iki simbahe kan mau ngelaba bae. Kita ada suasana tertentu ya toh. Nah, tadi sudah hijau, sekarang ya ke hijau. Nah, kuning terus hijau. Bar kuning terus hijau. Biru ki rapopo ra ono ning nggon Bang Jo itu biru. Oh iya, saya biru ding. Monggo Ibu. Bu siapa? Bu Erna. Ya toh, yang
sana sendiri sabar nggih. Bude, aku rasa ya ora apa-apa. Oh ya, nanti ndak usah tak kasih pertanyaan ya. Oke, dicatat. Merdeka berbudaya menurut Bu Erna. Apa iki ya? Monggo. Apa tekon? Menurutku program dari pemerintah Kemendikbud itu Merdeka Belajar itu melalui Merdeka Budaya. Ini menjadi salah satu upaya dari Kemendikbud untuk ketahanan nasional melalui budaya. Ya, karena apa? Kita ketahui bangsa Indonesia tuh beraneka ragam. Ini menjadi keunikan dan tentu saja ini menjadi kebanggaan kita semua sebagai bangsa Indonesia yang mempunyai beragam budaya. Nah itulah makanya kemudian kita kemudian programkan itu, pemerintah harus merdeka belajar, mempelajari budaya. Dari budaya itulah untuk ketahanan. Karena apa? Karena masing-masing punya budaya masing-masing, dan itu tentu saja kita kuatkan bahwa dia harus bangga loh dengan budayanya. Ketika dia bangga dengan budayanya, ini menjadi kekuatan, dan itu nantinya harapannya tadi seperti yang disampaikan Mbak Riris, Mbak Dewi, Mbok De. Enggak apa-apa. Pak Wo, Mak De, Bule. Nah itu bagian dari proses ya. Ya saya kira itu jadinya generasi muda sekarang itu memang harus diberi kemerdekaan belajar, dan untuk kemerdekaan di budaya, belajar budaya ini sangat penting untuk ketahanan. Jadi tadi karena itu nanti membentuk karakter dari pembiasaan, dari praktek perilaku baik, itu bisa dimulai dari keluarga, dari masyarakat, dunia pendidikan, melalui kurikulum, saya kira, dan tentu saja sinergi dengan stakeholder pemerintah itu penting sekali. Jadi marilah kita bersama-sama ini merdeka belajar melalui merdeka budaya. Tepuk tangan, luar biasa sekali. Itulah tadi pembicara dari seminar tentang berkebudayaan, merdeka budaya. dan merdeka. Kita kok serius lah, aku lalu senggo. Iya, iki lho Mas, dange jagongan orang mamring rasane dange piye. Sake kae budhe kuwi. Siapa ya panitiane? Heeh, panitiane ketoke ya udah menyiapkan bungkusan-bungkusan tapi nggak di sini. Oh, ngono. Wis ra apa-apa. Masih di toko dan di warung masing-masing. Di ampet dulu ya. Ini yang ujung Sing meling wingi ya lho. Heeh. Mbok kan aja ditakok-takoki. Oh ya, nggak usah tak tahu, lanjut berarti. Ora ayu-ayu Wis nyekel mic barang ora. Mau kan wis akeh ngilmiahe to. Iya. Merdeka berbudaya. Lah iki ya mestine ya belum ditanyain. Aku ora takon, aku ora jawab yo. Belum ditanya. Orang Jawa ajal dongeng. Aku rasa ya. Enggak. Ora. Kan tadi juga. Kan tadi sudah sama pertanyaan. Nah, ini tidak. Bedanya apa iki, Mas? Jadi Bocor iki. Kan kawasan Prambanan itu ada candi-candi. Betul lah. Sebutkan. Ya. Contohnya Candi Sewu, Candi Prambanan, Candi Sujiwan, Candi Plausan. Lah itu pertanyaannya adalah, waduh ditanya adalah siapa satpam yang berjaga di Candi Plausan sekarang? Kocer. Masa apa jeneng Plausan siapa jenenge? Aku Mas Giang. Mas Giang. Ono ya. Merdeka berbudaya tetap. Nah, merdeka berbudaya ya sudah disampaikan teman-teman tadi toh. Nah, intinya kita kan bisa mengekspresikan. Kita punya kemampuan apa? Berekspresi. Ya, ini kemampuan masing-masing diri sendiri. Tapi kan kita kan perlu ada filter juga sebetulnya kan. Tidak hanya kita sebebas-bebasnya mengekspresikan
mengekspresikan diri, tetapi juga ya tentu ada norma-norma yang harus diperhatikan, begitu ya. Orang mau maton jahil. Rawaton, misalnya rawaton, tapi kan tetap harus sesuai dengan lingkungan kondisi sekitar, begitu. Itu aja yang enteng-enteng aja, gitu ya. Enteng kok abot itu. Ya. Enteng yang abot. Si tadi loh, aku pengen ekspresi ini apa? Nah, ekspresi ya. Ekspresi. Balik lagi contohnya ke ekspresi. Contoh ekspresi. Lah, gini ya. Ya kita itu kan ya pada diri kita masing-masing sebetulnya kan mempunyai ekspresi budaya mesti punya ya, mesti bisa. Nah, kalau saya ini kan saya kan sudah mau pensiun ini ya. Lah, ayo ngapa diajak jogongan? Kalau saya sudah ya saya kan asalnya dari Pantura. Nah, ini di sini kan memang sedang kegiatan sampro, hadroh itu kan sudah terbiasa saya dengarkan dari bayi, mungkin seperti itu ya. Maksudnya dari kecil sudah sering mendengar sholawatan, hadroh, sampro itu kan memang begitu. Dan sampai sekarang saya juga ya mau tidak mau ya harus ikut latihan. Kalau diajak ya ayo gitu. Kayaknya penonton ini juga penasaran ini. Mbok, iya sudah tidak menimbulkan ekspresi hajroh atau yang tadi sudah disampaikan itu contohnya apa ya toh Mbak? Contohnya gimana? Kita dengarkan ya. Sekarang tepuk-tepuk emak. Tik-tuk dung 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 ngono kuwi. Pakai terbangan ya, pakai terbang. Dewe suara terbang apa piye? Yo. Tik-tuk dung 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 tik-tuk dung dung dung. Terus piye? Jika ngono toh. Jika ingin melihat ikan di dalam kolam, ya wes contoh sithik bae. Lah iki joget kok kaya sumo. Asik. Itu dibikin sholawatan gitu. Cairnya berbeda dengan seperti itu. Ada nilai-nilainya ya. Ada nilai-nilainya di situ. Luar biasa. Nah ini tadi Mbok D ya? Mbok D, Budi Asa sudah mencontohkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah sekarang Pak D, monggo silakan. Pak Wo. Masalah meneh Pak Wo. Mergo wis tuwa. Apa lagi? Ya. Pertanyaan. Tadi pertanyaannya adalah tadi sudah dicontohkan. Bal ini menaiki kehidupan sehari-hari dan nanti juga mungkin bisa ditambah harapan-harapannya gitu. Ya tadi yang merdeka berbudaya tadi. Monggo Pak Wo. Ya. Ini dalam konteks teman-teman di komunitas budaya. Itu sehari-hari itu mereka sudah di luar sana jauh dari sini, di luar sana jauh dari sini. Itu mereka sudah sangat berusaha gitu ya. Amin. Aduh banget di lereng gunung gitu. Mereka udah bikin kayak sanggar-sanggar tari. Ada yang Singoludro, ada yang apa lima gunung. Nah itu dan mereka sekarang sedang menggalakkan itu cerita-cerita rakyat, makanan tradisional yang dulu pernah ada sehari-hari. Nah harapannya agak berat. Mereka pengen aspirasi kesenian mereka, kreativitas mereka itu diapresiasi oleh pemerintah. Ini ya ora mengapresiasi tok, kecut nanti. Ya mesti ana apa-apane gitu ya. Apresiasi ki ora mung matur nuwun gitu enggak gitu. Pure gitu. Nah, itu harapannya gitu. Pure itu kan juga untuk meningkatkan ininya ya. Aktivitas mereka biar lebih subur. Subur kayak tanaman. Biar bersemangat lagi, biar aktivitas budayaannya biar tambah banyak gitu ya. Tambah kreatif gitu. Tambah kreatif. Ngono wis melu sanggar apa, Mbah? Aku iki ket mau iki ngene kaya main badminton lho. Adeloke. Lah mripate sipit to. Mbok dianu dibor rada gedhe.
Ya, jadi betul. Contohnya itu kan di sekitar wilayah Prambanan ini kan juga banyak sanggar-sanggar sebenarnya, ya toh. Dan mereka juga pengen diapresiasi. Iya. Karena siapa lagi yang bisa menghidupkan nilai-nilai Prambanan ini ya kalau bukan dari teman-teman sanggar itu. Mas Rukun ini diingatkan, sampaikan nanti ke sanggarnya ya. Wah, cocok. Nanti iya, dengar-dengar di Pendopo Jayadipuran ada khusus gamelan dan itu coba mungkin bisa diceritakan sedikit. Nah, di Jayadipuran itu memang ada gamelan dan itu memang ada kegiatan yang untuk masyarakat. Nah, itu biar mereka masyarakat itu juga belajar gamelan yang difasilitasi oleh pemerintah. Itu salah satu tadi, pemerintah tidak hanya mengekspresi oh ya seneng-seneng datang itu, tapi itu anak-anak mereka didatangkan ke BPNB. Waktu itu BPNB saiki dalam Jayadipuran. Nah, itu latihan gamelan gratis. Nah, gratis, gratis. Catat ada gurunya juga. Dan itu nanti ada programnya. Cuman ini karena BPK 10 belum jalan ya. Mungkin setelah nanti anggarannya turun, insya Allah nanti ada program itu. Jadi Baleng Gamel Sore. Baleng Gamel Sore. Catat ya. Boleh ikut, boleh daftar. Siap ya. Mbok De siap ya. Dan itu nanti di akhir nanti ditampilkan orang mau latihan tok ning tampil. Nah, itu yang penting ya. Jangan lupa ikut daftar. Ning balapan, ning daftar kuwi. Cepet-cepetan. Nah, pasti akan diumumkan nanti. Diumumkan ya secara online. Iya, di media sosial mungkin bisa ya. Media sosialnya BPK 10 besok. Iya, nanti promosi loh, Mbah. Siap. Media sosial kita anyar. Namanya Konco. Konco budaya atau kanca budaya. Ora cedak-cedak kuping. Jadi namanya tadi apa? Baleng Gamel Sore. Pastinya ditunggu ya sama masyarakat ya nanti. Mudah-mudahan kalau yang tahun kemarin ada Baleng Nyinden Sore. Nah, itu jadi belajar nyinden. Karena yang kalau tidak kita ajarkan itu lama-lama hilang gitu. Itu kayaknya Bude itu udah potensi tuh untuk nyinden. Kalau saya kayaknya nggak bisa ya. Ikut pernah ikut juga ya sama teman-teman itu. Panem Bromo. Iya dong, harus ikut. Makanya kita nanti harus ada tim tersendiri yang khusus BPK 10 nanti harus latihan terus tampil. Ada jam tertentu untuk bisa tampil. Tidak hanya memfasilitasi tapi juga kita juga diberikan fasilitas juga untuk tim BPK juga harus semangat diri ya Bu ya. Semangat. Ya, wah itu tuh luar biasa sekali. Baik, tadi sudah disampaikan banyak hal tentang merdeka berbudaya. Kayaknya kita butuh Budi Riris untuk salah lagi. Mbok Riris untuk harapan selain tadi Pak Wo tentang penggiat-penggiat budaya itu, tapi kita juga perlu ya harapan-harapan sebagai apa kalau kita ini? Kita ini kan sebenarnya pelestari, pelaku juga. Budaya, ya. Sebenarnya tidak lebih pada pelaku ya, karena kita ini kan sebenarnya tugas melestarikan ya. Jadi misalnya salah satunya kan harus kita data nih, oh ada seni apa saja sih di seputaran Prambanan. Nah itu harapannya nanti bisa nih di akhir tahun itu kita akan ada gelar budaya Prambanan. Wow. Tak kira salaman. Nah, itu harapannya kan nanti suanggar tadi ya. Suanggar seni yang ada di Prambanan ini bisa ikut memeriahkan gelar budaya itu. Jadi itu kan dari Bu Erna ini dulu sudah data nih apa saja kekayaan budaya. Oh Bu Erna ini kan pernah mendata. Tapi juga jangan salah, kita ini dulu pernah loh pas masih sebelum BPK ya. Kita ini kan pernah namanya mengaktualisasikan nilai cagar budaya. Nah, kita jangan lepas cagar budaya kita. Salah satunya itu karena saya senang makan.
Waduh. Segala sesuatu, semua acara. Wes ketak ya. Segala acara itu tidak akan lengkap tanpa makanan dan minuman. Nah, makanya dari situ terus kita gali nih dulu itu makanan-makanan apa sih yang ada di pada saat itu Mataram kuno. Nah, itu sempat kita gali. Terus kita pernah mengadakan festivalnya. Itu harapannya kan untuk masyarakat sekitar cagar budaya itu bisa menjadi salah satu nilai tambah. Jadi mereka itu tidak hanya melihat orang berwisata, tapi mereka bisa ikut kecipratan sejahteranya. Dengan apa? Oh, mereka menyajikan atau menjual makanan-makanan yang khas dari hasil penggalian nilai cagar budaya tadi gitu. Yang sudah ada sih di Sojiwan. Nah, itu salah satunya festival makanan Mataram kuno. Dan itu sebenarnya masyarakat cukup tertarik ya untuk menggali itu karena sudah ada beberapa hotel dan restoran bintang 5 ini sudah mengangkat menu-menu itu. Syukurlah. Nah, jadi kan berarti merdeka berbudaya untuk kesejahteraan masyarakat ini jane gato kok dicatat kok nganu lho ngomong terakhir nganu lho rangkuman lho. Oh iya. Gaya rangkumke wis dirangkumke ya toh siap-siap. Ada lagi? Nambah ya. Oh nambah. Ngono kuwi. Tadi kuliner ini memang daya tarik tersendiri ya. Yang rano kuliner kayaknya kurang amem. Rano garam ya, dan masakan tanpa garam. Jadi, saya kira mungkin tadi ya merdeka berbudaya gue terus untuk kesejahteraan itu sangat benar sekali ya. Terlihat ini juga upaya-upaya menggali potensi desa. Ning kene akeh swanggar-swanggar. Potensi-potensi yang ada di sekitaran mungkin situs itu juga masyarakat itu kan nanti yang memiliki ya, yang akan menjaga, yang merawat, maka potensinya diangkat. Potensi desa ya. Sekarang ada daya desa, penggiat budaya. Saya kira itu sangat penting. Jadi pemberdayaan masyarakat. Jadi memang ada kolaborasi dan menumbuhkan masyarakat itu iki loh sing aku duwe iki. Inilah budaya kami dan itu diangkat dan nyatanya luar biasa ya. Kayak yang di Borobudur itu sekarang juga sudah jalan tidak hanya kuliner tapi ada kerajinan, ada mungkin kayak desa wisata budaya itu urip kok dan di sana bisa menghidupi Mas kayak di daerah Wijirejo kalau nggak salah. Itu luar biasa. Jadi masyarakatnya itu sudah menggali potensinya dan dari omset dari koperasinya itu ya dikelola koperasi luar biasa. Jadi rasa dibantu wes urip dhewe dan itu mesejahterakan, itu salah satu contoh begitu. Iya, tepuk tangan dulu dong, ini luar biasa. Jadi Mbah ya, piye. Jadi temane gathuk ya wisan ya sah ya. Klop ya. Jadi saka budaya kemudian menjadi masyarakat yang sejahtera. Nah, saiki jenengan kesini sing penonton sing lagi teko kuwi mau diceritakake mau ono apa bar kuwi dhewe terus ono acara meneh bar iki. Ya. Resik candi. Resik candi mergo saiki ono peringatan hari Purbakala. Purbakala yang ke 110. Bar iki kita salin baru yuk melu resik-resik. Ya apa-apa, kok tuh? Ya, jadi aku ki ya seneng. Nek candi resik iso dienggo bisa dipakai untuk inspirasi gitu, kelihatannya tadi mensejahterakan kehidupan masyarakat. Kita ngono kuwi. Jadi aku sing dadi tukang resik merasa bangga. Seneng mongko. Ana salah siji contoh, tamono swanggar-swanggar di Prambanan itu iso metik ketika mereka datang ke Candi Sewu melihat suatu cerita Candi Sewu, bagaimana Candi Sewu itu dibangun pada masa itu, terciptalah tari Puja Madusri. Sekarang tari itu dipakai oleh saudara kita umat Buddha untuk tarian sakral di acara-acara Waisak. Tepuk tangan.
Delok wae to, Bro. Kuwi saka candi kuwi, iki saka candi. Oh, candi. Berarti saka candi terus dadi tarian. Dadi tarian. Cocok iki. Kerjaane dhewe cocok ya? Iya, gabungke antara sing ketok karo ra ketok iki mau. Sing ra ketok kuwi apa? Misale Sing ra ketok kuwi ya bangsa kaya nilai-nilai ning saka tari, wayang, makanan kuwi mau filosofine kan ra ketok ta filosofi nek makanane ketok kuwi. Ning filosofi dari itu gitu. Wis. Cerita rakyat. Tambah Om. Tambah yang dirasakan. Sinar. Wah, sinar Nah, iki wis ya. Kode. Sinar ultraviolet. Nah, mau sing dibahas sinar ultraviolet sama gamma radiasi ya, sekena-kena. Wes, saiki piye, Mbah? Piye, Mbah? Awake dhewe saiki sekarang dalam rangka tak duduke situs-situs awake dhewe resik-resik ning kono bareng. Ya. Ana Candi Swewu, ya toh. Candi Bubra, Candi Boko, Candi Ijo, Lumbung, Candi Banyuniba, Gana, wis akeh banget pokoke. Mari kita ke sana semua bersama-sama. Nyusul. Oh, ya. Gusti, dalem namung tiang ingkang lemah, ingkang boten saged melampah piyambak. Gusti, dalem namung tiang ingkang gampil gripil, tansah kegodho kesenengan donya. Gusti, hamung siji panyuwun kula, tuntun dalem wonten ing margi ingkang padhang. Duh Gusti,